Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Bijak dalam Kebaikan. Roma 16 ayat 19-20. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Nah, Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita tahu tentang kejahatan pada awalnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia dan manusia semua dalam kondisi yang baik. Kejahatan dan dosa tidak pernah ada di dalam kehidupan manusia sampai mereka jatuh ke dalam dosa. Saat Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang Allah perintahkan untuk tidak mereka makan, mata mereka terbuka untuk pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya dosa merasuki semua lini kehidupan manusia. Dalam perikop hari ini atau dalam ayat bacaan yang tadi kita baca, Paulus memberikan kunci yang luar biasa untuk menjalani kehidupan yang berhubungan dengan dosa yang sudah merasuki kehidupan ini. Paulus mengajarkan kita harus berbijak tentang apa yang baik dan bersih tentang apa yang jahat. Paulus mengatakan pertahanan terbaik melawan dosa adalah pengetahuan, pengertian, dan kebijakan dalam kebaikan. Mengetahui saja tidak cukup tanpa sebuah pengertian. Pengertian saja tidak cukup tanpa mengaplikasikan kebaikan dan kebenaran di dalam tindakan dan perkataan kita. Nah, aplikasi dari pengetahuan dan pengertian itu adalah kebijakan atau berhikmat. Kita menjalani hidup kita ini dari sebuah keyakinan di dalam diri kita. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Berarti apa yang kita lakukan dan katakan itu berasal dari pikiran yang berakar dan tertanam di dalam hati dan proses berpikir kita. Ketika kita diperhadapkan kepada keputusan untuk berbuat kebenaran atau dosa, semua nilai yang sudah kita tanamkan di hidup ini akan terlihat. Itu sebabnya ketika orang hidup di dalam kepalsuan atau kemunafikan, ketika ada tekanan, akan terlihat keaslian hidup mereka. Di dalam musim Natal ini, Maria dan Yusuf harus mengambil keputusan yang sulit ketika diperhadapkan kepada fakta bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Sesuatu kebenaran yang aneh dan sulit diterima oleh pikiran manusia. Disitulah terlihat betapa berhikmatnya Maria mengambil keputusan untuk mendengarkan suara Tuhan. Yusuf juga diperhadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menerima fakta ini tentang tunangannya Maria. Yusuf pun taat. Paulus memberikan instruksi yang luar biasa bagi kita hari ini. Berbijaklah di dalam kebaikan atau kebenaran. Berlakulah bersih dari yang jahat. Hasilnya adalah kita akan melihat dan mengalami kehidupan yang indah karena sebuah keputusan yang benar yang kita ambil hari lepas hari. Itu sebabnya hari ini banyak keputusan yang berat yang harus kita ambil dalam hidup ini. Kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi berhikmatlah, kita bukan sekedar tahu firman saja, kita patut mengerti firman. Dan setelah kita mengerti, yuk kita lakukan firman Tuhan. Terapkan dalam hidupmu, hidup dikuasai oleh firman. Dan jika nanti ada sebuah keputusan yang berat yang patut kita lakukan, kita tidak akan kompromi. Kita akan melakukan dan kita akan taat. Banyak orang yang mau taat kalau mereka sudah lihat hasilnya. Tapi biarlah hari ini kita belajar taat walaupun kita belum lihat ujungnya. Karena di dalam ketaatan, dalam perjalanan yang benar, pasti akan membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan. Ingat, kebaikan belum tentu benar, kebenaran pasti membawa kepada kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran ini. Kami berdoa hari ini menjadi hari yang dahsyat, yang luar biasa. Dan di mana hari ini kami belajar Tuhan untuk selalu, bukan sekedar hanya mengetahui firman aja Tuhan, tapi betul-betul mengerti firman-Mu. Dan hari ini kalau kami mendengar dan membaca firman, biarlah firman itu menguasai hidup kami, dan biarlah kami juga melakukan firman Tuhan, dan membiarkan firman itu menjadi pedoman dan menjadi penopang bagi kehidupan kami. Hari ini kami percaya kembali kami yang sedang bergumul hari ini Tuhan, apalagi kami harus mengambil keputusan yang sulit misalnya. Tuhan tolong supaya kami mengambil keputusannya sesuai dengan ketaatan akan firman Tuhan. Dan kami percaya kalau kami nggak kompromi, kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan membela kami. Tuhan, kami juga berdoa, aku berdoa Tuhan bagi yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan Tuhan. Dan aku percaya di musim Natal ini, mujizat Natal juga tersedia bagi kami yang membutuhkan. Kami percaya di musim Natal ini kami disembuhkan, yang sakit
dan kami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ke kondisi ekonomi kami dipulihkan, dan kami juga mengalami musim Natal yang penuh dengan damai ini, dan siap untuk masuk dalam tahun yang baru, dan menatap tahun yang baru juga Tuhan dengan pengharapan, karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Kami mulai dan buka hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Sampai besok, dan Tuhan Yesus memberkati.